Hai semuanya, kita masih mau lanjut kata-kata dalam bahasa Indonesia yang orang Medan dan orang Batak yang penulisannya sama, pengucapannya sama, tapi maknanya berbeda. Sebelumnya kan aku udah kasih 6 kata ya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi apa aja sih perbedaan makna beberapa kata yang sama persis di bahasa Indonesianya orang Medan sama bahasa Indonesianya secara umum. Yang pertama adalah motor. Nah, kalau di Medan itu, motor itu adalah mobil. Sebenarnya motor itu bahasa Batak. Kalau di kita jadinya motor itu bahasa Batak, bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau motor disebut itu artinya mobil, kalau kereta artinya sepeda motor. Jadi kalau di Medan itu, kalau kalian mau bilang sepeda motor, itu artinya kereta. Atau misalnya nih kalau kalian pergi ke Medan terus dibilang pinjam dulu keretamu, itu artinya pinjam dulu ya sepeda motormu gitu. Nah kalau di sini kan kereta itu kereta api ya. Nah kalau di sana kereta itu sepeda motor. Jadi kalian juga orang Medan, kalau misalnya kalian ke Jakarta misalnya, jangan bilang kalian mau naik kereta kalau misalnya mau naik sepeda motor, karena naik kereta artinya ya naik kereta api. Kalau mau sepeda motor sebutnya motor atau sepeda motor, tapi lebih sering motor lah ya. Oke, yang kedua adalah daging. Nah aku kalau di Medan ya, yang setauku ya, semua jenis daging-dagingan ya daging, mau daging ayam, mau daging sapi, ya kita sebutnya semuanya daging gitu. Cuman dibedakan aja, kalau mau spesifik dia di ayam ya daging ayam, kalau dia sapi ya daging sapi. Cuman setelah kesini, dulu pertama-tama kali aku ke Bandung ya, kan biasanya tuh mau latihan core di gereja ya dikasih makan dulu. Nah terus itu kan nasi padang ya, terus tantenya ngomong, Vita mau apa, mau sama daging apa sama ayam? Dalam hatiku, daging sama ayam bedanya apa ya, ayam kan daging juga gitu. Nah terus aku penasaran juga ya, terus aku bilang kalau ayam udah pasti ayam dong. Terus aku bilang mau daging tante, ternyata dagingnya maksudnya daging sapi. Aku juga nggak paham itu, padahal sama-sama dagingnya, tapi ya itu perbedaannya. Kalau di sana ya sebenarnya semuanya daging aja, daging ayam, daging sapi, daging kambing, semuanya jadi daging. Yang ketiga, sendok. Nah di Medan juga kalau sendok ya disebutnya sendok aja sih, maksudnya secara umum itu jadi sendok gitu. Nah kalau misalnya yang ini sendok sayur, yang bisa untuk sayur gitu. Nah untuk garpu, sendok garpu, jadi nggak lepas dari kata sendok. Jadi kalau di sini kan bilangnya garpu sama sendok, jadi kalau di sini sendok ya udah mewakili sendok makan gitu. Kalau di sana ya kita sebut semuanya sendok, cuman kalau mau lebih spesifik ngomong aja mau sendok makan apa sendok garpu. Kalau sendok makan berarti yang kayak gini, sendok makan nih aku habis makan nih. Nah kalau sendok garpu ya garpu gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau datang ke Medan udah tahu ya caranya, misalnya mau minta sendok apa, sendok garpu apa sendok makan. Habisnya kalau kamu bilang sendok itu lebih umum gitu, semuanya sendok. Kita kayak yang kemarin aku bilang ubi, semua ubi sama singkong kita sebutnya ubi. Cuman kalau mau spesifik, kalau singkong disebutnya ubi kayu, kalau ubi disebutnya ubi jalar gitu. Yang berikutnya adalah ember. Aku nggak tahu, tapi setauku ya ember itu kalau di Medan itu yang emang bentuknya panjang itu loh, yang panjang, yang ada talinya, apa ya, tali ya itu ya. Nah pokoknya yang ada yang bisa diangkat gini lah, itu baru ember namanya. Tapi kalau dia yang bundar itu kita sebut sambong. Ada bahasa Indonesia nggak sih? Aku nggak ingat sih ini ada bahasanya apa enggak, kayaknya aku nggak pernah sebut juga bahasa Indonesia. Biasanya aku bilang sabong kalau kalau bahasa Bataknya. Tapi kalau kalian teman-temanku orang Medan kalau tahu apa bahasa Indonesianya sabong di Medan nyebutnya apa, tolong tulis di kolom komentar ya.
Yang berikutnya adalah uap. Nah, uap itu kalau di Medan itu lebih ke baunya apa gitu. Jadi misalnya ini bau apa sih, kita bisa uap apanya ini, bisa kayak gitu. Nah makanya waktu aku pertama-tama ke Jawa, terus aku masih ke bawah ya bahasa Indonesia yang waktu di Medan, jadi bilang uap apa sih, uap apa padahal maksudnya ini bau apa sih gitu. Jadi kalau di sini ya kalau mau bilang itu bau apa sih gitu, enggak uap apa sih. Kalau uap itu di sini lebih ini ya apa, kalau kita misalnya apa mendidihkan air terus ada uapnya, kalau di sana lebih ke penciuman sih uap. Lalu pasar dan pajak. Kalau pasar itu di Medan lebih sering diartikan ini ya apa, jalan raya. Nggak tahu deh di sini sebenarnya jalan raya itu disebut pasar juga apa enggak, tapi aku hampir nggak pernah dengar jalan raya itu disebut pasar. Nah kalau di Medan kalau misalnya bilang coba naik dulu ke pasar, itu maksudnya coba naik dulu ke jalan raya gitu. Kemudian kalau pajak baru artinya pasar kalau di Medan ya, misalnya aku mau ke pajak nih, itu artinya ke pasar. Kalau di sini ya pajak ya bayar pajak kali ya artinya. Itu perbedaannya ya. Jadi pasar itu adalah jalan raya kalau di Medan, tapi kalau pajak itu artinya pasar untuk jual beli, untuk belanja-belanja, itu namanya pajak. Makanya ada pajak pagi, pajak sore, artinya pasar yang buka pagi, pasar yang buka sore. Nah itu aja ya yang bisa aku share hari ini. Kita ketemu lagi di next episode, masih banyak yang mau kita bahas. Hora!